صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم صلوا على النبي محمد صلى عليه يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك أشرق الكون ابتهاجا بوجود المصطفى أحمد ولأهل الكون أسر يا رسول الله وسرور قد تجدد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك فاضربوا يا أهل المثاني فسار اليوم لغرات وستهدئ بجمال يا رسول الله فاق في الحسن تفرد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك ولنا البشرى بسعد مستمر ليس ينفد حيث دين عطاء يا رسول الله جمع الفحر المؤبد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك فلربي كل حمد جل يحصره العالم
سلام عليك صلوات الله عليك أنت شمس أنت بدر أنت نور فوق نوري أنت إكسير وغني أنت مصباح صدوري يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا حبيبي يا محمد يا عروس الحافظين يا مؤيد يا ممجد يا إمام القبلتين يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك مرحبا يا مرحبا يا نور العين مرحبا جاد الحسين مرحبا 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 يا مرحبا يا نور العين مرحبا جد الحسين مرحبا مرحبا يا رسول الله أهلا بك إنا بك نسعد وبجاه
وسلم مرحبا صلاة الله تغشى أشرف الرسل محمد وسلام مستمر كل حين يتجدد صلى الله على محمد مرحبا صلى الله عليه وسلم مرحبا صلى الله على محمد مرحبا يا رب زل وسلم مرحبا. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa Habibina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Puja-puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, salawat serta salam yang senantiasa terlimpah curahkan kepada baginda Nabi besar Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, begitu pula sahabatnya, kerabatnya, dan semoga kelak kita semua mendapatkan syafaatnya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Qala al-musannifu rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumi fid dharaini amin. Ila an qal babut thumani, bab yang ke-8, wa fihi khamsu mawa'id. Bab yang ke-8 ini terdiri dari 5 nasihat. Wahidun khabar wal baqi athar. Satu diantaranya hadis Rasulullah dan sisanya adalah athar, ucapan para sahabat dan juga para alim ulama. Mudah-mudahan kita mendapatkan ilmu yang manfaat, mendapatkan ilmu yang barokah. Amin ya rabbal. Al-magalatul ula, magalah yang pertama. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, samaniyatu asya'a la tashba'u an thamaniyah. Samaniyatu asya', ada 8 macam, 8 perkara. La tashba'u min thamaniyah, 8 perkara tersebut tidak akan kenyang dari 8 perkara yang lainnya. Jadi kata Nabi ada 8 poin yang mana tidak pernah kenyang dari 8 poin yang lainnya. Yang pertama, al-ainu minan nadhar. Yang pertama adalah mata. Kita punya mata ini gak pernah kenyang dari melihat. Apa maning bakal wis ndeleng duit. Nah, ijo ya, duitnya abang katanya ijo. Apa maning bakal wis ndeleng sing bagus-bagus. Pegunungan, ya kan ijo enak dipandang. Pantai, ya, apa maning wong ganteng bu ya, wong wadon ayu, wah wis singaran mata ki jelalatan, ya,
Padahal mah wong ayu ya angger semono-mono iku. Nah ya, dideleng maning ya angger mengkonon. Nah, akan tetapi apa? Ini bukti nyata ucapan Rasul sallallahu alaihi wasallam, al-ainu minan nadhar, bahwasanya mata ini enggak pernah kenyang dari melihat. Nah, oleh karena itu jaga mata kita, perlihatkan mata kita sesuatu yang mendatangkan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba kalau kita merenung berapa banyak sudah dosa yang dilakukan oleh mata. Ya kadang-kadang deleng bature bari pandangan sinis, ngomong mah beli tapi ning atine grundel. Iya, deleng bature atine grundel, bocah ya kepret mah enak. Iya, ini mata ini. Nah ya, dosa, lihat sesuatu yang dihalang, dilarang, yang diharamkan oleh Allah. Wah, banyak. Ini baru mata, belum turun ke telinga, ke mulut, ke perut. Wah, wis. Ya banyak salah dan dosa kita, sehingga dengan begitu senantiasa Rasulullah ajarkan kepada kita selalu istighfar. Oleh karenanya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang namanya dosa ini tidak boleh untuk lupakan. Dosanya mata, dosanya telinga, dosanya mulut, dosa perilaku kita enggak boleh dilupakan. Agar apa? Agar kita senantiasa minta ampun, istighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang harus dilupakan adalah amal kebaikan. Ya kata Nabi, orang yang beruntung, orang yang bahagia adalah orang yang tidak melupakan dosa dan orang yang senantiasa mengingat dosa. Jadi kalau dosa senantiasa harus diingat agar kita sadar diri kalau kita ini bukan manusia yang bersih, bukan malaikat, bukan manusia yang tidak ada noda dan dosa. Sehingga dengan begitu lisan kita istighfar, hati kita menyesali atas dosa yang kita lakukan. Adapun amal soleh, amal taat, amal kebaikan, kata Nabi sebaiknya dilupakan. Enggak usah diingat-ingat, apalagi disebut-sebut, dicerita-ceritakan. Amal baiknya baru sedikit, ceritanya 3 bulan beli peragat-peragat. Ya wis ganjaran entok singkari. Naudzubillahi min dzalik. Amal kebaikan sudah tinggal lakukan, setelah itu lupakan. Ya tambah maning, so warga. Enggak usah diingat-ingat. Ya lupakan saja, sehingga nanti di akhirat kita semua akan menjadi orang yang beruntung. Oh iya, waktu di dunia saya melakukan ini, mengerjakan ini, melakukan ini, semuanya berubah mendapat pahala, mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal. Sehingga mata kata Nabi enggak pernah kenyang dari melihat. Oleh karena itu gunakan untuk hal-hal yang mendatangkan ridho. Untuk melihat apa? Melihat Al-Quran lalu dibaca, melihat hadis-hadis Rasul lalu dibaca, melihat orang-orang yang soleh, melihat para alim ulama. Karena dengan memandang mereka akan mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Pendate kongkon deleng Kanjeng Nabi wis beli mungkin. Apa maning deleng langsung kongkon ngimpi nih baik, wah wis masih adoh kita-kitaan nggih. Ngimpi je Kanjeng Nabi, wah wis beli mungkin masih adoh. Nah ya. Maka Kanjeng Nabi angel dideleng wis anak pewarise. Siapa? Anak putune Kanjeng Nabi. Masih anak pewarisnya siapa? Para alim ulama. Pandang mereka dengan pandangan ihtiram, penuh penghormatan, penuh kasih sayang, insya Allah mendapat manfaat. Lalu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wal ardu minal matar.
Wal ardu minal matar. Bumi enggak pernah kenyang dari hujan. Bumi enggak pernah kenyang dari hujan. Ya segin kemarau yang kok kapan waktu nepluk udan maning. Ya pamaning zaman segin zaman akhir sudah susah untuk diprediksi. Harusnya kemarau masih ana bae udan. Ya harusnya musim hujan kok panas kemarau. Wal unsa minadzakar. Dan yang ketiga adalah perempuan. Wal unsa minadzakar. Perempuan enggak pernah kenyang dari laki-laki. Iya beli bu. Sing beli wareg mah duite bu ya. Kurang maning beli wareg. Lalu berikutnya wal alimu minal ilmi. Orang yang alim enggak pernah kenyang dari ilmu. Bagian wis pinter, bagian wis weru, termasuk adab orang yang berilmu mendengarkan dengan seksama seakan-akan baru tahu. Ya, seakan-akan baru tahu. Padahal sing dibahas ya kuun baik. Ya, tapi bagi orang yang berilmu, bagi orang yang alim, yang tahu adab, walaupun dia sudah tahu, sekalipun dia sudah hafal, dia tetap mendengarkan seakan-akan baru tahu. Ini, ya, keluar sifat tawadhu'nya. Bukan mentang-mentang sudah tahu, apalagi sudah hafal, wis hafal jadi luar kepala. Ya, akhirnya ngobrol karep dewek. Naudzubillahi min dzalik. Kemudian fasyurutul lati yatawaffaru biha ilmu talib tis'ah. Orang alim enggak pernah kenyang dari ilmu. Fasyurut maka syarat-syarat allati yatawaffar yang memenuhi biha, dengan memenuhi syarat-syarat tersebut ilmu talib tis'ah. Artinya seorang murid penuntut ilmu, dia baru akan mendapatkan ilmu yang manfaat, mendapatkan ilmu yang sempurna dengan melalui 9 syarat. Ya, melalui 9 syarat. Ini bagi adik-adik kita yang ingin menuntut ilmu dimanapun berada. Ini harus tahu. Yang pertama, ahaduha al-aqlul ladzi yudriku bihi haqa'iqal umur. Yang pertama syaratnya itu akal. Karena dengan akal bisa menggapai hakikat segala perkara. Ya, dengan akal. Artinya orang tersebut harus berakal, harus normal. Wathani al-fatonah. Yang kedua harus mempunyai kecerdasan. Allati yatasawwaru biha qawamidul ulum. Yang mana dengan kecerdasan tersebut dia akan memahami ya ilmu-ilmu yang dalam. Dia akan bisa membuka hijab-hijab ilmu. Wasalis dan yang ketiga adzaka, sama artinya kecerdasan. Al-fatonah cerdas, dzaka juga cerdas. Alladzi yastaqiru bihi hifdha ma yatasawwaru wa fahma ma alimahu. Dengan kecerdasan yang bisa menetapkan, menghafalkan, menggambarkan serta memahami apa yang dipelajari. Warabi, syarat yang keempat, asyahwat, yaitu ambisi, keinginan. Allati yadumu biha talib, keinginan yang terus menerus yang dimiliki oleh orang penuntut ilmu. Wala yusri'u ilaihal malal, dan tidak gampang bosan. Ya, supaya oleh ilmu akeh aja gampang bosen. Justru harus punya ambisi, harus punya keinginan yang terus menerus agar membaca buku menuntut ilmu
tanpa ada rasa bosan. Wal khamis, dan yang kelima, iktifa bimadatin tugnihi an kalafit talib. Kecukupan, ya, kecukupan bimadatin, dengan bekal yang mencukupinya daripada orang yang menuntut ilmu. Harus punya bekal, harus punya biaya. Wasadis, yang keenam, al-farag alladhi yakunu ma'ahu tawaffur wa yahsul bihil iktithar. Al-farag, harus punya waktu kosong. Dengan waktu kosong tersebut, ya, dia bisa memperbanyak untuk mendapatkan ilmu. Ya, belum disibukkan dengan bekerja, belum disibukkan dengan ngurusi rumah tangga, belum disibukkan dengan segala macam. Waktunya masih banyak yang kosong, dan waktu kosong itu digunakan untuk memperbanyak mencari ilmu. Wasabi, dan berikutnya yang ketujuh, adamul qawati al-mudhilah min humumin wa amrad. Tidak adanya pemutus yang mensedihkan, min humumin wa amrad, tidak adanya pemutus yang dari kesedihan dan juga penyakit. Ya, artinya thalibul ilmu itu, ya, ibarat ngomong mah enggak boleh sakit. Ya, lara setitik paksa. Enggak boleh mendengarkan kabar-kabar yang membuatnya sedih. Ya, akhirnya sedih, ya, beli betah, pengen balik. Ya, makanya di antara syarat yang digunakan oleh Sayyid Muhammad ibn Alawi al-Maliki, ya ini, ya, bagi pelajar, ya, tidak boleh mendengarkan sesuatu yang membuatnya sedih. Orang tuanya meninggal, enggak dikasih tahu. Ibunya meninggal, ora dipaweruh. Oh ya, padahal surat ma'ana wis disimpen baik. Ya, weruh-weruh kapan kok bakal wis balik? Bakal wis nuntut ilmu wis akeh wis sempurna, balik dah weruh. Lah je bapaknya ninggal, mboknya ninggal. Ya, tapi selagi menuntut ilmu masih di sana enggak dikasih tahu. Ya ini, karena penuntut ilmu tidak boleh mendengarkan berita-berita sedih. Wis jorna baik. Ya, agar tungkul, ya, solot goleti ilmu. Ya, toh ketika keluarganya meninggal, dia datang ke rumah, ya bakal urip maning matergah. Ya sudah, tinggal doakan yang terbaik. Ya, justru orang tuanya akan lebih bahagia ketika anaknya sedang menuntut ilmu. Wasamin, dan yang kedelapan, tulul umur wattisa'ul muddah liyantahiya bil istiksar ila maratibil kamal. Panjangnya usia dan luasnya waktu untuk memperbanyak ilmu sehingga dia mendapatkan derajat yang sempurna. Beli cukup setahun, rong tahun, bakal bisa puluhan sampai belasan tahun. Ya, supaya ilmunya akeh, supaya tidak goyah, ya, supaya mendapatkan derajat yang sempurna, ditanggung-tanggung. Nah, itulah syarat-syarat bagi orang yang menuntut ilmu. Kemudian watasi, dan yang kesembilan, al-dhafar, keberuntungan, bi alimin samaha bi ilmihi. Keberuntungan bagi penuntut ilmu ketika mendapatkan ustadznya, mendapatkan kiainya yang tidak pelit terhadap ilmu. Ya, tikitik ngaji, tikitik ngaji, tikitik ngaji. Ning ilmu kuwis jor-joran, lakas sing ditutup-tutupi. Ya, dermawan, muta'annin fi ta'limihi. Lalu ustadz yang pelan-pelan ketika mengajar sampai benar-benar faham, durung faham diulang maning sampai benar-benar faham.
Fa idza istakmala hadhihi syurut tis'ah, apabila 9 syarat ini sempurna, fahuwa as'adu talib, maka dia termasuk penuntut ilmu yang paling bahagia, wa anjah muta'alim, dan termasuk orang yang menuntut ilmu yang paling beruntung, paling sukses. Nah, sehingga menuntut ilmu ini ada syarat-syarat tersendiri. Ya, beli langsung wis asal melu nginep, asal melu bangun ilmunya teka dewek beli, tapi ada mujahadah. Ya, tidak pernah bosan menuntut ilmu, rajin menghafalkan terus sampai dia mendapatkan ilmu yang banyak. Ya, mudah-mudahan anak keluarga kita yang sedang menuntut ilmu di pondok-pondok pesantren, Allah Ta'ala berikan ilmu yang banyak, yang manfaat, yang barokah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Lalu berikutnya kata Nabi yang gak pernah kenyang adalah wasailu minal masalah. Ya, yang kepira kunku. Oke, kelima. Ya, yang gak pernah kenyang adalah asail, orang yang meminta. Minal masalah, gak pernah kenyang daripada meminta. Ya, orang yang meminta enggak pernah kenyang dari meminta. Minta hal-hal duniawi kepada orang lain. Ya. Kalau sekali minta ya terus-terusan kayak konon. Jaluk maning, jaluk maning, jaluk maning, jaluk maning. Nah, kira-kira enak jaluk apa enak ngupai? Enak jaluk apa enak ngupai? Bakal enak jaluk kono beli sugi-sugi bagian. Ayo, enak jaluk apa enak ngupai? Enak ngupai. Ya, bakal ngupai berarti sugi. Tapi bahkan jaluk baik. Ya beli sugi-sugi berarti. Wah, beda urusan jaluk yang Gusti Allah mah. Yakin man jaluknya yang menusa. Ya. Pun jaluk baik ya beli sugi-sugi. Ya, makanya kata Nabi, orang yang meminta itu enggak pernah kenyang dari meminta. Ya, mudah-mudahan kita semua bukan termasuk orang-orang yang minta, tapi termasuk orang-orang yang memberi. Amin ya Rabbal Alamin. Asal aja ngupai dosa baik, sangkalah ngupai dosa. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, man fataha baba mas'alatin, barang siapa yang membuka pintu permintaan, fatahallahu lahu baba fakrin, Allah Ta'ala akan membuka baginya pintu kefakiran, fid dunya wal akhirah, di dunia maupun di akhirat. Ya. Barang siapa yang membuka pintu meminta-minta, ya, maka Allah Ta'ala akan buka baginya pintu kefakiran di dunia dan akhirat. Lo jiwong mis zaman sekin sugi-sugi katone pe gembel ngemis, tapi ding tabungannya miliaran, tapi katone sugi tak melarat. Ya melarat tuh jaluk-jaluk bae je, bagian duitnya pirang-pirang enggak. Yang melarat, wong fakir, wong miskin. Aya, karena apa? Jaluk-jaluknya beli peragat-peragat, bagian duitnya pirang-pirang. Nah, sehingga kalau bisa pantang, kalau bisa pantang. Pantang apa? Pantang meminta. Ya, pantang meminta. Kalau bisa semuanya memberi. Amin ya Rabbal Alamin. Nah, kecuali kepepet. Yang jaluk ning Gusti Allah wis beli tembus-tembus. Ya. Beli tembus-tembus. Wetenge wis keroncongan telung dina beli mangan-mangan. Ya pripun maning. Ya, gantian bae bahasane ajan jaluk nyilih. Nyilih bu kapan bayar ya kunku? Ya, nyilih. Ya, ajan jaluk nyilih. Ya, daripada jaluk akhirnya dibuka oleh Allah pintu kefakiran dunia sampai akhirat. Wa man fataha baba atiyatin ibtigha'a wajhillahi ta'ala a'tahu Allah khairat dunya wal akhirah. Lalu kata Nabi, dan barang siapa yang membuka pintu pemberian,
yang membuka pintu pemberian. Ibtigha'a wajhillah, semata-mata mengharap ridha Allah. A'tahullah, maka Allah Ta'ala akan memberinya kepada orang tersebut khairad dunya wal akhirah, kebaikan di dunia dan akhirat. Tapi kalau kita membuka pintu pemberian durung ana wong jaluk wis ngupai, wah wis, maka akan dibuka oleh Allah pintu kebaikan baik di dunia maupun di akhirat. Mulane wong rajin sedekahku ya duitnya beli entok-entok. Ya, wong rajin sedekah duitnya beli entok. Iya, enak baik uripe berkah. Ya, karena kata Nabi orang sedekah itu bal yazdad senantiasa ditambah ning Gusti Allah. Wajib ngomong mah gampang ya. Ya iya ngomong mah gampang ya. Sing angel iku apa? Ngelakonane angel ya, tapi mudah-mudahan kelak kita semua diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Lalu berikutnya wal haris, dan orang yang rakus terhadap dunia minal jam'i, dia tidak akan kenyang dari mengumpulkan. Orang yang rakus terhadap dunia enggak pernah kenyang untuk mengumpulkan dunia. Mobil wis duwe pengen nambah, duit wis pirang-pirang pengen nambah, bisnisan wis ake pengen nambah, rabi wis ana pengen. Ya melas sing durung duwe rabine kone. Ya iya. Ya mudah-mudahan pada oli jodoh kabeh. Sing soleh solehah, amin ya rabbal alamin. Ya, jadi orang yang rakus terhadap dunia, ya sing digoleti ki dunia boy, ya, sampai lupa akhirat. Kadang-kadang ya lalai terhadap kewajiban. Ini nggak pernah kenyang untuk mengumpulkan, kumpulakan. Wa dunia ala thalasi tabaqat. Nah ini supaya kita tidak terlalu fanatik terhadap dunia. Ya, dunia itu ada 3 macam. Ya, dunia ada 3 macam. Fa dunya fiha thawab, ada dunia yang isinya ganjaran. Dunia isinya pahala. Sehingga kita enggak fanatik sama dunia. Ya. Karena orang-orang yang salah memahami, wah dunia itu ya kotoran, dunia itu mal'un, dunia akhirnya beli menggawe-gawe, beli kerja-kerja, wirid baik, ngenteni duitnya nepluk sing langit, yang ngelurusane, ya terlalu fanatik sama dunia karena kurang atau salah memahami. Nah, sehingga di dalam kitab ini dikatakan dunia itu ada 3 macam. Yang pertama dunia yang isinya pahala, dunia yang isinya ganjaran. Wa ukhra dunia wa ukhra fihal hisab. Dan yang kedua dunia yang isinya hisab. Apa itu hisab? Diperhitungkan oleh Allah. Sudah begitu hisabnya lama. Ya hisab tawil, hisabnya lama. Dan yang ketiga fihal adab, ada dunia yang isinya azab. Naudzubillahi min. Sehingga dunia itu ada 3. Yang pertama dunia tapi isinya ganjaran. Sing keloro dunia tapi isinya apa? Azabnya lama. Ya azab suwe sejene wis pada ning jero surga kin masih bae dihitung ning Gusti Allah. Ya beli pragat-pragat. Dan yang ketiga ada dunia yang isinya azab. Wal iyadu billahi min dzalik. Lalu yang pertama dunia yang isinya ganjaran pahala, itu dunia yang seperti apa? Dunia dia mencari dunia dengan niat dan dijadikan dunianya itu perantara wasilah untuk ibadah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu
wa ta'ala. Nganggo sedekah, nganggo bagi-bagi yatim piatu, fakir miskin, haji, umroh, wawis pokoknya segala macam aktivitas ibadah. Maka sebanyak dunianya, sebanyak itu Allah Ta'ala memberikan pahala. Yakin sing bagus ki, duniane akeh tapi ibadahnya rajin. Pengen tablik? Amin ya robbal alamin. Jadi pendate duniane akeh kira-kira mengkonon, duniane nganggo ibadah ya. Jadi duniane isine ganjaran. Yang kedua, dunia isinya hisab. Ya, perhitungan dihitung oleh Allah dengan perhitungan yang lama. Gambarannya seperti apa? Orang yang punya dunia tapi tidak digunakan dunianya untuk ibadah, dikekepi baik. Ya, dikumpulaken baik. Kongkon mangkat kaji mong, kongkon umroh mong eman. Apa maning kongkon bagi-bagi fakir miskin yatim piatu mong-monga. Ya tapi dikekepi bae duniane. Dan dia tidak juga digunakan untuk maksiat. Ya wis oleh dunia kekepi, mabuk beli, judi beli, zina beli. Ini orang-orang yang nanti kelak akan dihisab oleh Allah dengan hisab yang lama, yang panjang. Naudzubillahi min dzalik. Mulane pendati anak dunia ya wis mangkat kaji, daftar bae dikit, bagian mangkatnya selawe tahun maningga. Ya, baka anak dunia mangkat umroh, baka anak dunia bagi-bagi, jadwalkan sebulan sekali tah, seminggu sekali tah, unggal dina sekali tah, supaya duniane dadi ganjaran. Ya, jadi orang yang hisabnya lama, dunianya ada, tidak digunakan untuk ibadah, juga tidak digunakan untuk maksiat. Nah, yang parah yang ketiga, ya, dunia banyak, tidak digunakan untuk ibadah, malah digunakan untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini orang yang dunianya isinya azab. Naudzubillahi min dzalik. Ya, kita minta mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan dunia kepada kita semata-mata untuk mendekatkan diri kita semua kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Lalu berikutnya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wal bahru minal ma. Yang enggak pernah kenyang adalah lautan. Lautan enggak pernah kenyang dari air. Ya. Bahkan zaman sekarang kadang-kadang wis banyune lobar labir. Ya. Banyak rumah yang di pinggir pantai itu bakal wis rob. Wis kebanjiran. Ya, laut seakan-akan wis beli momot, ya, banyu melulu isi. Dan yang terakhir, wan naru minal hatab. Yang enggak pernah kenyang itu api, ya, api enggak pernah kenyang dari kayu bakar. Ya, api enggak pernah kenyang dari kayu bakar. Magalah saniyah, wallahu a'lam bisawab. Mudah-mudahan yang sakit di antara kita segera disembuhkan oleh Allah. Yang sempit rezeki, mudah-mudahan rezekinya dilapangkan oleh Allah. Yang punya hajat, mudah-mudahan hajat kita disegerakan oleh Allah. Panjang umur, sehat afiat fi taatillah wa rasulih, dan kelak kita semua mendapatkan husnul khatimah, masuk ke dalam surga Allah, kumpul bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala hadiniya wa likullinya salihah wa ila hadratin nabi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kurang lebihnya mohon bermaaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.